Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idnihi wa qad nadana. Labbaika ya man bayyana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu muliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimatul ikhtiram, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah, kalimat pengakuan seorang hamba yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita bersolawat, sesungguhnya kita itu merupakan seseorang yang penuh mahabbah kepada Rasulullah. Karena saking mahabbahnya kita kepada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kita mau, kita ridho, kita bersaksi bahwa Rasulullah SAW yang menjadi juru syafaat untuk kita semua. Dan kita ridho apa yang dikatakan Rasulullah. Dan kita rela bahwa Rasulullah SAW pasti membalas setiap sholawat yang kita baca. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan beberapa hari ini di penghujung bulan Ramadan yang ramai adalah toko, yang ramai adalah tempat-tempat yang dimana di situ dijual busana-busana, pakaian yang dimana itu merupakan pernak-pernik di dalam budaya dan tradisi yang ada di daerah kita ini. Dan menjadi adat kalau di akhir bulan Ramadan itu semakin maju safnya. Itu sudah ada. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk menyalahkan yang ada di toko, tidak menyalahkan untuk yang ada mencari pernak-perniknya yang menjadi hiasan yang dia pakai kelak manakala Idul Fitri. Tetapi kita pada malam hari ini akan mengkaji dan membahas bagaimana seorang hamba di akhir-akhir bulan ini, di akhir penghujung bulan Ramadan, dia menjadi orang-orang yang salikun indallah. Salik itu artinya adalah dari kata salaka yasluku, ismul fa'il salikun. Proses dalam orang itu salik namanya suluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat bulan Ramadan, berpuasa, qiyamul lail, yaitu salat tarawih, tahajud, setelah bangun daripada tidur ditutup dengan salat witir, itu merupakan salah satu proses suluk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam kitab Taisirul Khalaq itu dikatakan Bapak Ibu sekalian, man salakahu ihtada. Barang siapa salakahu, yang berjalan di jalannya Allah, maka ihtada, artinya orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan futuhul arifin sehingga nanti dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tajul arifin. Maka inilah yang sebenarnya sir min asrari siyam Ramadan, daripada rahasia-rahasia yang terdapat di dalam ibadah Ramadan itu sendiri. Apa ayatnya? Ayatnya adalah Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, ka yang ada di dalam ayat tersebut, huruf kaf itu adalah dhamir mukhatab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, kalau ada daripada kalangan umatku meminta, bertanya, memohon, menghambakan diri, mencoba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kekasihku yang tercinta, bahwa aku dekat dengan hamba. Bagaimana ukuran dekat? Ukuran dekat adalah daripada don kita, prasangka kita. Kalau Allah kita rasakan dekat dengan kita, maka Allah dekat dengan kita. Tapi kalau Allah kita rasakan Allah jauh, Allah selama ini tidak pernah mendengar apa yang saya minta, maka itulah don yang mana menunjukkan Allah itu jauh daripada diri kita. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang disebut dengan suluk ini adalah merupakan proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini momentumnya Bapak Ibu sekalian. Momentumnya orang itu menjadi salikun indallah atau menjadi orang yang wailun, orang yang celaka. Celaka sebab apa? Sebab dia gagal dalam proses untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dan jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Saya sukses apa enggak? Karena nanti diucapkan Bapak Ibu sekalian ketika bertemu saudara, keluarga, jawabannya begini. Kalau Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin. Minal dari, min dari, a'idin orang-orang yang kembali kepada fitrah suci, wal faizin kembali orang-orang yang ke sukses. Al faiz, faizun, jamaknya faizin. Sukses enggak kita? Jawabannya ada dalam hati kita. Apakah kita ini mengandalkan pahala kita? Lah, tidak bisa. Kita mengandalkan pahala kita ini bainal qabuli wa raddiha, antara amal kita ini diterima dan tidak diterimanya. Nah, maka disinilah kita diperlukan di dalam proses yang dimana menjalankan proses suluk indallah ini dibutuhkan namanya roja, harapan, pengharapan yang begitu tinggi, yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu menyampaikan doanya khusus. Ini malam ini saya sampaikan dan semoga langsung bisa dihafal doanya. Jadi ini doa riwayat dari ahlu thariqah, bukan melalui riwayat yang lain. Jadi melalui riwayat ahlu thariqah. Idza dhaqat alaikumud dunya, kata ahlu thariqah, ketika dunia itu menghimpit Bapak Ibu sekalian, hatinya Bapak Ibu sekalian itu susah,
seret, sumpah, tidak enak. Pokoknya merasakan ya Allah dunia ini kayak susah sempit dan hati ini kayak merasa sudah tidak mampu lagi hidup di dunia. Cobaannya begitu besar, fitnah di mana-mana menghantam kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, semuanya menghimpit kita. Maka riwayat dari ahli thariqah mengatakan bagul, maka ucapkanlah di dalam lisan dan hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lafaz Allah, Allah, Allah diletakkan pada titik tertentu yang disebut dengan lataifatul dzikri. Maka ketika menempatkan ini adalah proses Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya itu kita merasakan bahwa Allah dekat dengan kita. Nah, ditutup dengan doanya. Ini semoga dihafal langsung. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini saya dapatkan daripada guru saya. Semoga bisa diamalkan, dibaca doa ini di akhir-akhir bulan Ramadan, dan khusus doa ini dibaca setiap ba'da salatil mafruḍah, salat yang difardukan. Ya zuhur, ya asar, maghrib, isya, subuh, wabil khusus qiyamul lail, wabil khusus lagi salat tahajud. Ini dibaca. Artinya apa? Yang saya sebutkan doa tadi ini, ilahi wahai Tuhanku, wahai yang menciptakanku, anta engkau maksudi, engkau adalah tujuan niat ibadahku. Waridhoka, ya Allah ridhomu, matlubi, yang saya cari. A'tini, ya Allah berikanlah kepada saya mahabbataka, rasa cintamu ya Allah, wa ma'rifataka, dan ma'rifatmu kepada saya ya Allah. Ini adalah doa yang dianjurkan untuk kita bisa dekat dengan proses tadi yang saya sebutkan, yaitu suluk illallah. Dan semoga apa yang menjadi hambatan, himpitan, cobaan, fitnah, ujian apapun itu, insya Allah Allah yang memberikan jalan petunjuk. Tapi dengan caranya Bapak Ibu sekalian, kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta Lailatul Qadar, mintanya kepada Allah, bukan dicari, minta. Ya Allah, saya minta Lailatul Qadar, kasih kepada saya. Kita minta kepada Allah. Kalau kita cari, kita tidak tahu. Sehingga apa? Kita merasa malas. Mungkin saya tidak datang. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta barokah daripada bulan Ramadan kepada kita, insya Allah Allah kasih. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa pada diri kita, zon kita ini, bahwa Allah dekat dengan kita. Kemudian Allah menyampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya itu menjawab permintaan semua hamba. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya pasti mengijabah semua doanya manusia yang meminta kepada saya dan yang beriman kepada saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum yarshudun. Semoga mereka semuanya itu mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang sudah, ini kisah nyata di dalam kitab Manaqib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitabnya beliau menceritakan hak ini, kisah nyata. Ada seseorang tua, setiap malam itu di dalam kamarnya itu berteriak atau berbicara dengan suara yang lantang, bukan berteriak yang tidak jelas, bersuara keras yang lantang. Jawabannya selalu setiap malam itu di dalam kitab tersebut mengatakan,
ana, tiga kali. Saya, itu artinya ana. Saya, tiga kali. Ini anaknya bingung. Wah, ini bapak ini kenapa? Kok saya? Malam ini begitu, besok malam begitu juga. Terus malam. Dimintakan jawaban daripada gurunya tadi melalui kitab Manaqib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu anak seorang tadi bertanya kepada Habib, kenapa bapak saya itu selalu katakan anak 3 kali setiap malam dengan suara yang lantang? Apakah bapak saya gila, Habib? Kamu yang gila, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kamu yang gila. Bapakmu, ayahmu, abahmu itu mendengar asma min kalamillah. Dia mendengarkan daripada kalamullah. Apa kalamullah itu? Di sepertiga malam itu, man yurid ayyaduni, siapa yang berdoa kepadaku, maka dijawab anak, saya. Man yastaghfiruni, siapa yang minta istighfar, minta ampun kepada saya, anak. Man muda'in, siapa yang mau dijabah doanya, saya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan tadi di awal. Orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhal arifin hatta yastati'a kalamullah, sehingga dia diperdengarkan kalamnya Allah. Maka Rasulullah SAW itu di dalam hadisnya menyebutkan sepertiga malam itu Allah menyampaikan kepada hambanya, siapa yang mau berdoa, siapa yang meminta istighfar, siapa yang meminta ijabah doanya, itu Rasulullah SAW menyampaikan jauh sebelum zamannya dalam kitab Manaqib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka ini adalah salah satu caranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita betul-betul yakin, hakul yakin, sudah tarapannya hakul yakin, bukan ainul yakin, tapi betul-betul hakul yakin, insya Allah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita ini diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta natawaffa bi husnil khatimah, sampai menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kisah dari Manaqib tadi dan juga beberapa hadis dari riwayat Ahlul Thariqah dan melalui pendekatan proses suluk indallah. Semoga ini bisa kita amalkan, bisa kita renungi di malam ini, dan insya Allah ini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Insya Allah kita lanjut pembahasannya. Ini belum selesai Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau saya sampaikan lagi tapi belum selesai. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu Allah izinkan kita lanjutkan pembahasan ini. Insya Allah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.